Katanya, siapapun yang masuk ke Alas Purwo tanpa izin bisa hilang tanpa jejak. Bukan 1 atau 2 orang, tapi puluhan, dan kebanyakan tidak pernah ditemukan kembali. Tapi malam itu, aku dan 2 temanku nekat masuk. Bukan karena kami pemberani, tapi karena rasa penasaran yang terlalu besar. Kami pikir semua cerita mistis itu hanya mitos, legenda orang dulu yang dibuat untuk menakut-nakuti. Tapi kenyataannya, kami melihatnya sendiri dengan mata kepala kami. Semuanya berawal dari tantangan bodoh. Ikut nggak ke Alas Purwo malam Jumat ini? Tanya Damar sambil nyengir di grup WhatsApp. Aku sih gas, asal ada yang nyetir, balas Rizal cepat. Aku sendiri sempat ragu, tapi rasa penasaran itu mengalahkan logika. Akhirnya kami sepakat berangkat Jumat sore lewat jalur samping yang katanya jarang dijaga. Kami bawa tenda, logistik, dan satu tekad membuktikan kalau semua itu cuma cerita kosong. Tapi ternyata yang kami temukan jauh lebih nyata dari yang kami bayangkan. Namaku Aldi, mahasiswa semester akhir, jurusan biologi. Aku bukan orang yang percaya hal mistis, lebih percaya sains dan data yang bisa dijelaskan secara logis. Damar, temanku sejak SM, adalah tipe yang suka tantangan. Sedangkan Rizal, anak paling berani di antara kami bertiga, pernah nginep sendirian di pemakaman buat konten YouTube. Ide ke Alas Purwo sebenarnya berawal dari iseng. Kami lagi kumpul di kosan Damar, nonton video tentang tempot-tempot paling angker di Indonesia. Begitu muncul nama Alas Purwo, Damar langsung nyeletuk. Tempat ini deket kan sama Banyuwangi? Yuk, kita buktikan sendiri keangkerannya. Rizal ketawa sambil ngemil mie instan. Ayolah, sekalian healing. Siapa tahu bisa dapat footage buat channel horor gue. Aku sempat menolak. Gila lu ya, itu hutan bro, masuk sembarangan bisa nyasar. Belum lagi satwa liar. Tapi Damar langsung nyaut, tenang, kita bawa GPS. Enggak, jauh kok. 1 malam aja. Akhirnya, setelah banyak bujukan dan janji bahwa semuanya akan aman, aku setuju. Kami berangkat Jumat sore, pakai mobil sewaan, bawa perlengkapan tenda, headlamp, makanan, dan senter cadangan. Kami masuk lewat jalur tak resmi dari arah timur. Katanya, jalur itu sering dipakai pendaki lokal. Begitu matahari mulai tenggelam, kami tiba di tepian hutan. Langit mulai gelap, angin terasa berat, dan saat itulah petualangan kami yang sebenarnya dimulai. Langkah pertama kami ke dalam hutan langsung terasa berbeda. Tanahnya lembab, udara mulai dingin, meski belum malam sepenuhnya. Aneh, tak ada suara jangkrik, tak ada burung, semua sunyi. Rizal sempat bercanda, kok sepi banget ya, kayak bukan hutan, tapi ruangan kosong gede. Aku diam, karena aku juga merasakan hal yang sama. Damar cek peta offline-nya, lalu bilang, kita cuma jalan 15 menit dari titik ini. Deket kok, nanti kita dirikan tenda di area terbuka. Kami berjalan semakin masuk, pohon-pohon makin rapat. Cahaya matahari terakhir menghilang di balik ranting. Saat itulah, suara itu muncul, denting gamelan. Pelan, jauh, tapi terdengar sangat jelas. Dengar nggak? Bisikku. Rizal langsung menoleh. Itu suara apa? Gamelan? Damar mencoba tetap tenang. Mungkin ada warga yang lagi upacara atau semacamnya. Tapi anehnya, semakin kami berjalan, suara itu semakin dekat. Kami mulai merasa diawasi, seperti ada mata yang mengintip dari balik pohon. Angin berembus pelan, lalu berhenti. Total. Daun-daun tak lagi bergerak. Udara menjadi pengap. Dan saat kami menyalakan senter untuk pertama kalinya, sinar lampu kami seperti tidak bisa menembus gelapnya hutan. Kami belum sadar waktu itu kalau kami sudah masuk ke tempat yang seharusnya tidak kami jamah.
Tenda kami akhirnya berdiri. Lokasinya di tanah lapang kecil, dikelilingi pohon besar yang batangnya gelap dan berlumut. Kami duduk melingkar, menyalakan api kecil, lalu makan roti dan mie gelas. Waktu menunjukkan pukul 11 malam, dan suara gamelan itu masih terdengar. Kini lebih lirih, tapi ritmenya tetap pelan, berulang, seolah mengiringi sesuatu. Rizal mencoba membuat vlog. Halo guys, ini jam 11 malam. Kita lagi camping di dalam alas Purwo. Katanya sih angker, tapi kita buktikan sendiri ya. Tiba-tiba, daun di sekitar tenda mulai bergerak. Padahal angin tidak terasa. Sesuatu bergerak cepat, melintas di belakang pohon. Bayangan putih, tinggi, melayang. Tadi lo lihat nggak? Bisik Damar, menegang. Aku mengangguk pelan. Itu bukan hewan, nggak ada suara langkah. Kayak melayang. Rizal mendadak mimisan. Tetesan darah jatuh ke jaketnya. Wah, gue pusing banget. Suara itu makin keras di kepala gue. Lalu dia bilang sesuatu yang bikin bulu kuduk kami berdiri. Ada yang manggil nama gue dari bawah tanah. Kami langsung saling pandang, dan dalam hening, tenda kami mulai bergoyang sendiri. Perlahan, seperti ada yang mengelilinginya dari luar. Tapi saat kami buka pintu tenda, tidak ada siapa-siapa. Hanya kabut dan gelap. Tapi perasaan itu nyata. Kami tahu kami tidak sendiri di tempat ini. Pukul 2 pagi, kami memutuskan untuk keluar dari tenda. Kami tidak bisa tidur. Rasa takut semakin menumpuk. Gue nggak bisa di sini, bro. Ini bukan tempat yang biasa, kataku sambil berdiri, menghela napas panjang. Damar menatapku. Wajahnya pucat. Ayo kita jalan keluar. Sepertinya jalur kita sudah keliru. Kami memutuskan untuk berjalan kembali ke jalur awal, dengan harapan bisa menemukan tanda atau jejak yang familiar. Namun semakin dalam kami berjalan, semakin gelap rasanya. Tiba-tiba, kami melihat sesuatu yang sangat aneh. Di depan kami, terdapat sebuah gerbang batu besar, penuh ukiran tua, yang seolah hidup. Gerbang itu bersinar kehijauan, meski tak ada sumber cahaya. Gila, ini apaan? Rizal tertegun, matanya terbuka lebar. Gerbang itu terletak di tengah jalan. Tidak ada jejak lain, hanya tanah yang sepi. Kami maju sedikit, lebih dekat. Dan pada saat itu, kami melihat sosok-sosok misterius. Mereka membawa obor, menggantung di tangan mereka. Terpancar cahaya aneh. Semua sosok itu mengenakan pakaian zaman dulu, berwarna coklat dan keemasan. Tapi yang aneh adalah mereka tidak memiliki wajah. Kami terpaku. Mereka hanya melangkah pelan, seperti mengarah ke gerbang itu. Salah satu sosok yang lebih tinggi dari yang lain berhenti di depan kami. Lalu ia mengangkat tangan kanan, seperti memberi isyarat kepada kami untuk mengikuti kami. Takut, tapi juga tak bisa bergerak. Tubuh kami seperti membeku, terikat oleh sesuatu yang tidak terlihat. Saat kami berusaha berbalik untuk lari, semuanya hilang dalam sekejap. Gerbang, sosok-sosok itu, semua menghilang begitu saja, seperti tidak pernah ada. Semua terjadi begitu cepat. Kami terjatuh ke tanah, mimisan, dan pusing. Semua terasa kabur. Kami membuka mata, dan semuanya berbeda. Tenda kami hilang. Kami tidak lagi berada di tempat yang kami dirikan tenda. Sekarang, kami berada di pinggir pantai. Aku berdiri dengan gemetar, menatap lautan yang luas, yang tidak kami lihat sebelumnya. Damar, Rizal, di mana kita? Ini bukan tempat kita barusan. Aku berteriak. Damar mencoba berdiri, matanya terlihat bingung. Gue nggak tahu, gue nggak inget gimana bisa sampai di sini. Rizal, yang masih terlihat lemas, terus menatap ke depan, di mana ombak menyapu pantai. Tapi ada sesuatu yang aneh. Di kejauhan,
ada kerajaan batu besar yang terlihat kabur, seperti menggantung di udara, dikelilingi kabut tebal. Itu apa? Tanya Rizal. Mulutnya terbuka lebar. Kami berlari menuju pantai, tetapi setiap langkah terasa semakin berat, seperti ada yang menghalangi kami untuk maju. Tiba-tiba, kami dikelilingi oleh warga lokal. Mereka berpakaian seperti dari zaman kerajaan kuno, dengan wajah yang tidak terlihat jelas. Kalian telah melanggar aturan. Seseorang berkata, suara beratnya menggema. Aku dan Damar serta Rizal saling berpandangan. Kami tidak tahu apa yang terjadi, kapan kami berpindah tempat, dan mengapa semua ini terasa seperti mimpi yang buruk. Kami mencoba bertanya, apa yang terjadi, di mana kami? Tapi orang-orang itu hanya diam, seolah mereka tahu lebih banyak daripada yang kami pahami. Saat itu, kami baru sadar, kami tidak hanya tersesat di alas Purwo, kami terjebak di antara dua dunia. Aku terbangun di bawah pohon besar. Rasanya tubuhku lemas, kepala berat, dan mataku terbuka perlahan. Aku melihat Damar dan Rizal juga tergeletak di sampingku. Tapi wajah mereka pucat, seperti baru saja mengalami mimpi buruk yang sama. Kami masih di hutan, tapi ada yang aneh. Aku memandang ke sekitar, dan rasanya tidak ada yang familiar. Kami terjaga, tapi waktu seakan berhenti. Hari sudah terang, tapi suasana masih terasa gelap, seperti kabut tebal yang tak kunjung hilang. Damar bangkit terlebih dahulu. Gue nggak ngerti apa yang terjadi. Ini bukan tempat kita tadi. Rizal mencoba berdiri. Gue merasa kita udah hilang lama banget. 3 hari lebih. Aku coba mengingat semua kejadian, tapi yang aku ingat hanya kabut dan gerbang batu itu. Itu bukan sekadar halusinasi. Kami benar-benar terjebak di suatu tempat yang tidak bisa dijelaskan. Kami berusaha berjalan menuju jalan utama, tapi setiap langkah terasa sia-sia. Semua jalan seakan berputar-putar kembali ke tempat yang sama, seperti kami terperangkap dalam dunia yang berbeda. Tiba-tiba, kami mendengar suara orang-orang berbicara dari kejauhan. Sepertinya mereka sedang mencari kami. Kami melihat seorang penduduk desa mendekat. Kalian akhirnya bangun. Kami sudah mencarimu selama 3 hari. 3 hari? Aku tercengang. Tapi kami baru sebentar di sini. Penduduk itu menggeleng. Kalian sudah hilang selama 3 hari. Kami temukan kalian di pinggir pantai. Kalian tidak sadar, tapi kalian sudah berada di dunia lain. Aku terdiam. Hari itu, aku baru menyadari kami benar-benar telah melangkah ke dimensi yang berbeda. Kami akhirnya dibawa ke desa terdekat. Penduduk di sana terlihat seperti orang biasa, tapi ada sesuatu yang membuatku merasa tidak tenang. Mereka tahu tentang dunia lain, seperti sudah lama berdamai dengan hal-hal yang tidak kami pahami. Kami diberi tempat untuk beristirahat, tapi rasa takut itu belum hilang. Kami bertiga duduk di sebuah warung, mencoba mencerna apa yang baru saja kami alami. Jadi, kita benar-benar ada di dunia lain? Tanya Damar, masih tidak percaya. Penduduk desa itu menjawab dengan tenang. Alas Purwo bukan sekadar hutan. Itu adalah gerbang yang menghubungkan dua dunia. Hanya mereka yang terpilih yang bisa melaluinya. Kami tidak tahu harus berkata apa. Semua yang kami alami, semua yang kami lihat, rasanya seperti mimpi buruk yang tak akan berakhir. Namun, satu hal yang kami pelajari di sana, Alas Purwo bukan sekadar tempat yang angker. Ia adalah penjaga batas antara dunia manusia dan dunia gaib. Dan jika kalian melanggar batas itu, kalian mungkin tidak akan pernah bisa kembali. Hari itu kami meninggalkan Alas Purwo dengan perasaan yang campur aduk, tapi kami tahu satu hal, kami tidak akan pernah lagi meremehkan cerita-cerita horor yang selama ini kami anggap hanya mitos. Terkadang, keingintahuan kita bisa membawa kita ke tempat-tempat yang jauh lebih berbahaya dari yang kita bayangkan. Dan jika kalian berencana untuk mengunjungi Alas Purwo, berhati-hatilah, karena tidak semua yang masuk akan bisa keluar. Terima kasih sudah menonton cerita seram kali ini di channel Widi Purnomo. Semoga kalian bisa merasakan ketegangan yang kami alami. Dan
Jangan lupa, selalu waspada saat berada di tempat-tempat yang penuh misteri. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasi, supaya kalian nggak ketinggalan cerita horor lainnya yang akan datang. Ada cerita seram lainnya yang kalian ingin saya bahas? Tuliskan di kolom komentar. Ya, siapa tahu cerita kalian bisa jadi bagian dari video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap berhati-hati. Dan ingat, dunia ini penuh dengan misteri yang belum terungkap. Selamat malam. Dan semoga mimpi kalian tenang.